Roh Kudus memanggil dan mengkhususkan Barnabas dan Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Setelah para pemimpin umat Tuhan di Antiokhia menumpangkan tangan ke atas mereka dan berdoa bagi mereka berdua, maka berangkatlah Paulus dan Barnabas ke Selukia, lalu ke sebuah pulau yang bernama Siprus untuk bersaksi tentang juru selamat kepada penduduk di sana. Barnabas pasti sangat gembira tiba di Siprus, karena ini adalah tempat kelahirannya. Lalu saat kapal berlabuh di Salamis, Paulus dan Barnabas pun turun ke darat dan memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Mereka menginjili seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Gubernur pulau itu memanggil mereka karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Seorang tukang sihir dan nabi palsu yang ada di sana berusaha untuk menghalangi gubernur itu agar tidak mendengar tentang Injil. Tapi Roh Kudus memberi Paulus kuasa. Gubernur itu menjadi sangat takjub ketika melihat Paulus berhasil menggagalkan rencana jahat penyihir itu. Sang gubernur semakin percaya kepada kuasa Injil yang telah didengarnya. Lalu ia pun menjadi orang Kristen. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, Paulus memberitakan Injil dengan berani di sinagog. Orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi gembira mendengar pemberitaan Paulus dan mengundang keduanya untuk kembali. Ketika Paulus dan Barnabas kembali berbicara pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat, dan mereka semua penuh dengan sukacita. Melihat hal itu, sebagian orang Yahudi menjadi iri hati. Mereka mulai memfitnah Paulus dan mempersoalkan mengenai apa yang mereka beritakan. Mereka menghasut orang-orang yang terpandang di daerah itu untuk melawan Paulus dan Barnabas. Mereka juga memukuli kedua rasul itu dan mengusir mereka dari daerah itu. Lalu Paulus dan Barnabas pergi ke kota Ikonium. Di sana pun ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Tapi sekalipun ada banyak orang yang menjadi percaya, ada juga orang Yahudi yang bersatu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menghalangi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Orang-orang itu berencana mengajak orang banyak untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Puji Tuhan, Paulus dan Barnabas mengetahuinya dan segera pergi dari sana. Selanjutnya mereka pergi ke Listra. Di Listra ada seorang laki-laki dengan kaki yang timpang sejak lahir ikut mendengarkan pengajaran Paulus. Dengan kuasa Allah, maka orang yang timpang itu menjadi percaya kepada Allah dan disembuhkan. Namun ketika melihat mukjizat yang dikerjakan Paulus, orang-orang mengira Paulus dan Barnabas adalah dewa dalam rupa manusia. Maka orang-orang mulai mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Melihat itu, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka karena kecewa. Mereka mengajar orang banyak itu untuk meninggalkan para dewa palsu dan berpaling kepada Allah yang hidup. Sementara itu, orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang membujuk orang banyak itu dan menyiarkan kabar bohong tentang Paulus. Mereka menghasut agar orang banyak itu setuju dengan mereka, dan mereka pun melempari Paulus dengan batu. Karena menyangka Paulus telah mati, mereka menyeret dia keluar kota. Tetapi berdirilah Paulus, lalu ia berjalan masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia dan Barnabas ke Derbe. Mereka memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Setelah mengabarkan Injil di Derbe, Paulus dan Barnabas kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia di Pisidia. Mereka gembira melihat para petobat baru itu tetap bertekun di dalam iman. Mereka berdoa dan menguatkan hati murid-murid di sana, serta menetapkan para penatua bagi jemaat itu. Kemudian Paulus dan Barnabas memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka kembali ke Antiokhia di Syria. Tuhan telah membawa mereka kembali dengan selamat. Roh Kudus memampukan Paulus dan Barnabas untuk melakukan tugas yang diberikan Allah kepada mereka, menyertai dan memimpin setiap langkah perjalanan para misionaris itu.
Jemaat Tuhan yang mengutus kedua misionaris itu bersuka cita karena Allah mendengar permohonan mereka dan karena banyak bangsa dari berbagai tempat menjadi percaya kepada Yesus.